Salam. Apa kabar teman-teman semua? Tentu sehat semua dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Di sore yang luar biasa ini, di tepi Danau Poso, saya rindu membagikan satu pengajaran kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya akan fokus membahas di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1, yang mana kalau kita baca dalam teks Indonesianya, kita mungkin belum mendapat gambaran atau secara lebih detail dan jelas mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai siapa Tuhan kita di dalam Yohanes 1 ayat 1. Namun kita sadar atau tidak, kita adalah orang Indonesia yang dalam bahasa Indonesia begitu banyak mendapat pengaruh dari bahasa luar. Selain bahasa Inggris, juga bahasa Arab yang begitu kuat mempengaruhi bahasa Indonesia. Begitu banyak kosakata dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata zaman, kata awal, kata akhir, kata ahad. Nah, karena itu saya rindu kita akan membahas firman Tuhan ini di dalam Injil berbahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab Kristen yang ada di Timur Tengah, yang seperti di Mesir, di Suriah, Libanon, dan sekitarnya. Nah, puji Tuhan, terlebih dulu kita akan baca firman ini atau ayat ini dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, disinilah ada kadang banyak berpikir bagaimana firman itu tiba-tiba adalah Allah. Ya. Nah, sedangkan juga pada bagian pertama dari kata pada mulanya firman itu seolah-olah menunjukkan ada masa. Ya, ada masa firman itu baru ada. Ya. Nah, dalam konsep atau dalam pikiran kita yang memang dipengaruhi oleh kebanyakan kita menyerap bahasa Arab, ya. Nah, kalau kita lihat dalam konsep kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa aslinya itu dari Barat, ya. Kalau bahasa Inggris, ataupun kalau kita melihat dalam bahasa asli bahasa Yunani, mungkin kita belum terlalu mendapat gambaran yang sangat jelas. Ya, dalam bahasa Yunani Injil ini berbunyi demikian. En arche en hologos kai hologos en prosnation kai theos en hologos. Nah, dalam Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Nah, dikata en arche itu diterjemahkan in the beginning atau pada mula bahasa Indonesia itu sepertinya ada awal mula di situ, ya. Ada firman itu ada masanya baru ada. Tapi kalau kita belajar dalam Injil berbahasa Arab yang digunakan orang Arab yang ada di Timur Tengah, itu sangat luar biasa. Ya, kebenaran firman Tuhan itu menunjukkan siapa Tuhan kita itu akan terbuka dengan secara jelas. Nah, izinkan saya mengutip dalam Injil bahasa Arab. Yohanes 1 ayat 1 berbunyi demikian. Bilbadi kana al kalimat wal kalimatu kana indolo wa kana al kalimatullah. Nah, kalau kita cermati pada bagian pertamanya, bil badi itu terdiri dari kata pi, al, dan badi. Ya, kita fokus pada kata yang pertama adalah kata al. Al itu selalu menunjuk pada sesuatu yang terhebat, yang teratas. Dan kemudian badi ini kita sadar atau tidak, ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata abadi. Ya, diserap dalam kata badi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata abadi. Nah, kata abadi ini kalau kita buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada punya dua arti. Yang pertama adalah kekal, yang kedua tidak berkesudahan. Nah, jadi al kalimatu atau firman, ya, termasuk kata kalimat ini kan dari bahasa Arab. Jadi al kalimatu atau kalimat ini atau firman ini adalah kekal dan tidak berkesudahan. Ya, artinya pertanyaannya, siapa yang kekal dan tidak berkesudahan? Tentu saja adalah Allah sendiri. Karena itu pada bagian ketiga atau bagian ayat ini bisa dikatakan 1C, firman itu adalah Allah. Ini sangat tepat. Ya. Dengan kita mempelajari Injil Yohanes 1 dalam bahasa Arab, membuat kita begitu tahu siapa Allah kita, bahwa Allah kita itu akan firman itu adalah yang kekal dan tidak berkesudahan. Tentu yang kekal dan tidak berkesudahan itu adalah Allah sendiri. Nah, puji Tuhan, begitu luar biasa firman Tuhan pada saat hari ini, pada sore ini. Tentu ini akan memberkati kita semua, ya. Bagaimana saya sangat yakin bahwa mereka yang menerjemahkan dari Injil ini dari bahasa Yunani kepada bahasa Arab di Timur Tengah pada abad pertama itu, saya sangat yakin mereka diinspirasikan, diwahyukan oleh Roh Kudus.
sehingga bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan siapa Tuhan yang kita yang luar biasa. Firman itu adalah pribadi yang kekal, firman itu adalah pribadi yang tidak berkesudahan, karena itu dialah Allah. Puji Tuhan. Terima kasih. Sekian, salam.